Washington News and Talk. Pendengar, kita akan kembali menyimak langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini menggelar sidang pembacaan putusan pra-peradilan atas gugatan tersangka Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Jelas merupakan objek pra-peradilan serta bagian dari kewenangan Majelis Hakim pra-peradilan untuk memeriksa, menilai, dan memutus suatu permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa pemohon mengajukan bukti tanda P1 sampai dengan tanda P37 serta 2 orang saksi dan 6 orang ahli. Menimbang bahwa termohon mengajukan bukti tanda T1 sampai dengan tanda T159 serta 2 orang saksi dan 3 orang ahli. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan obscure libel adalah dalil gugatan atau permohonan yang kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, atau antara dalil dengan petitum yang tidak sinkron dan campur aduk. Menimbang bahwa setelah mencermati surat permohonan pemohon tertanggal 24 November 2023, yunto surat perbaikan permohonan pemohon tertanggal 11 Desember 2023, tercantum hal-hal sebagai berikut. Bahwa pemohon dalam mendalilkan alasan hukum permohonan pemeriksaan pra-peradilan aku adalah A. Tentang tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka pada pokoknya karena 1. Penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah karena dilakukan tanpa berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sekurang-kurangnya 2 alat bukti. 2. Pemohon tidak memenuhi unsur mens rea atau sikap batin dan aktus serius atau perbuatan yang dilakukan dalam perbuatan yang disangkakan kepada pemohon. 3. Tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan perbuatan pemohon telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Tipikor. 4. Tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan perbuatan pemohon telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor. 5. Tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan perbuatan pemohon telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 11 Undang-Undang Tipikor. B. Tentang tidak sahnya penyidikan yang dilakukan oleh termohon karena bertentangan dengan KUHP, karena penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sah karena dilakukan tanpa didahului adanya tindakan penyelidikan. Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 yunto pasal 77 KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garis datar 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas objek pra-peradilan tidak hanya sebatas pada ketentuan pasal 77 KUHP, namun juga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, objek pra-peradilan adalah A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tersebut mengatur pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Menimbang
bahwa merujuk pada alasan hukum permohonan pra-peradilan yang diajukan permohonan akuo, hakim menemukan adanya dalil atau alasan hukum yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya pra-peradilan, yaitu pada alasan huruf A angka 2, 3, 4, dan 5, serta huruf B karena merupakan materi pokok perkara. Video perbaikan permohonan permohon tertanggal 11 Desember 2023, halaman 39 sampai dengan halaman 71. Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil posita yang mendukung petitum pemohon, sebagaimana terurai sebelumnya, ternyata telah mencampurkan antara materi formil dengan materi di luar aspek formil yang ditentukan secara limitatif menjadi kewenangan lembaga pra-peradilan. Ditandai pula dengan diajukannya bukti tanda P26 sampai tanda P37 sebagai bukti yang tidak relevan dengan persidangan pra-peradilan akuo. Maka hakim berpendapat bahwa dasar permohonan pra-peradilan pemohon yang demikian itu adalah kabur atau tidak jelas atau obskur libel. Dengan demikian, hakim berpendapat eksepsi termohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon adalah sebagaimana tersebut sebelumnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim, maka pokok perkara permohonan peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sebesar nihil. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin SHMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Okta Andrianto SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon tersebut. Demikian telah dibacakan putusan dalam perkara ini. Dalam waktu sesegera mungkin para pihak dapat memperoleh salinan putusan ini ya. Oleh karena perkara ini telah memperoleh putusan, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara pra-peradilan ini nyatakan selesai dan sidang ditutup. Bacaan putusan pra-peradilan atas gugatan status tersangka Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri, dan sidang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pimpinan Hakim Tunggal Imelda Herawati. Elshinta News and Talk. Pendengar, KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Maluku Utara. 15 orang ditangkap dari kegiatan OTT tersebut. Salah satu pihak yang turut ditangkap dari OTT tersebut ialah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasupa. Diketahui sebelumnya kegiatan OTT KPK di Maluku Utara itu berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan hingga pengadaan barang dan jasa. Lalu langkah apa yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya jual beli jabatan, terutama di kementerian maupun di lembaga pemerintah? Untuk bahasnya kami temui peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman.
Kita News and Talk. Selamat sore Pak Zainur. Selamat sore, halo. Sehat Pak Zainur ya? Syukur alhamdulillah sehat. Baik, Pak Zainur, sebelum menanggapi terkait dengan topik yang barusan saya sampaikan terkait dengan adanya OTT di wilayah Maluku Utara, barusan juga kita simak bersama bahwa pra-peradilan Firly Bahuri tidak diterima oleh pengadilan negeri. Nah, mungkin kita akan bedakan terlebih dahulu ya. Kita boleh tanggapi terlebih dahulu terkait dengan yang baru saja disampaikan oleh majelis hakim. Terkait hal ini mungkin Anda bisa menyampaikan pendapat Anda, Pak Zainur. Ya, pra-peradilan itu kan pengujian formil ya. Apakah penetapan status tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara? Apakah didasarkan pada dua alat bukti? Dua alat bukti itu dilihat dari jumlahnya, dari kuantitasnya, bukan dari kualitasnya, apakah punya nilai pembuktian atau tidak, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan pasal 77 KUHP, junto putusan MK 21/2014, di situ sebenarnya pra-peradilan tidak masuk ke pokok perkara selama prosedur penetapan tersangkanya sudah sesuai dengan undang-undang. Juga ada dua alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana, sudah itu kemudian maka penetapan tersangkanya sah. Kita lihat dari awal penyidik Polda Metro dibantu dari Bareskrim Polri itu sudah mengumpulkan sedemikian banyak alat bukti gitu ya. Bahkan saksi yang diperiksa itu jumlahnya hampir 100. Belum lagi ahli, ada beberapa ahli yang diperiksa, kemudian juga ada penyitaan terhadap alat-alat bukti gitu ya. Saya sih melihat kalau dari sisi formil ya, bagaimana suatu perkara itu dilakukan penyidikan, syarat-syaratnya semua sudah terpenuhi gitu ya. Sehingga sih saya melihat untuk perkara tersangka Firly Bahuri itu dari awal saya sudah sangat yakin pra-peradilannya pasti akan ditolak. Nah kemudian tadi betul majelis hakim memutus bahwa permohonan pra-peradilan tidak dapat diterima. Artinya memang apa yang dilakukan oleh penyidik dari Polda Metro dibantu dari Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan hukum acara, sudah dipenuhi syarat-syaratnya, sudah dipenuhi ketentuan-ketentuan proseduralnya, sehingga ya tidak kaget kemudian putusannya tidak dapat diterima. Sehingga next step-nya adalah pokok perkaranya harus segera disidangkan. Kemarin sudah dilimpahkan dari penyidik ke kejaksaan sekarang sedang melakukan penelitian untuk menentukan apakah lengkap atau P21 ataukah belum lengkap sehingga harus dikembalikan atau P19. Kalau dinyatakan sudah lengkap P21 maka kemudian diregister di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk dilakukan penuntutan. Saya sih berharap ini segera saja gitu ya. Karena jaksa punya waktu 7 hari untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan. Kalau memang sudah lengkap, ya biar nanti semuanya diungkap di depan muka sidang secara material, ya kebenarannya akan diungkap bagaimana sangkaan-sangkaan dari penyidik kemudian akan diubah menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum nanti akan memperlihatkan terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Firly Bahuri nantinya. Sekarang baru sangkaan ya. Nanti akan terlihat bukti-buktinya juga, rangkaian peristiwanya dengan sangat jelas, konstruksi hukumnya, kasus posisinya itu ya, semuanya akan sangat lengkap dan semua pihak baik itu nantinya terdakwa yang sekarang masih tersangka itu dapat melakukan pembelaan diri dan juga publik dapat melihat dengan sangat jelas. Dan saya percaya ini pasti akan menjadi satu kasus yang menarik perhatian publik, akan menjadi satu kasus yang diikuti oleh publik seperti mungkin beberapa kasus sebelumnya yang memang menyita perhatian publik, karena ini kan bukan kasus sembarangan, ini kasus ketua KPK, begitu. Baik. Dan di sisi lain juga KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT. Ini kan bisa dibilang perdana ya bagi PJ dari ketua KPK saat ini yang sudah melakukan adanya 15 orang ditangkap dari kegiatan etik tersebut, dan salah satu pihak yang ditangkap adalah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubag. Nah, terkait hal ini seperti apa juga? Artinya kan di sini apakah ini sebagai rangkaian
meskipun juga sudah menjadi kewajiban, artinya untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran KPK dalam proses korupsi. Pak Zainur. Iya, memang KPK sendiri mau nggak mau harus menunjukkan kinerja lebih. Ya, kenapa harus menunjukkan kinerja lebih? Ya, karena tingkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di titik nadir setelah KPK demikian banyak terlibat dalam skandal. Dan skandal di KPK itu ya bukan karena KPK-nya sendiri, tetapi memang sejak 2019 KPK ditundukkan di bawah kekuasaan eksekutif dan diisi oleh para pimpinan yang bermasalah sejak awal, yaitu Firly Bahuri, Lili Pintauli Siregar, dan mungkin juga ada yang lain-lain gitu ya. Sehingga ketika kepercayaan publik terhadap KPK sangat rendah, KPK harus meningkatkan kepercayaan publik dengan jawaban berupa kinerja gitu ya. Tidak bisa hanya berupa janji-janji lisan untuk memperbaiki diri, untuk menunjukkan kinerja, itu tidak bisa. Semua harus dijawab dengan tindakan nyata, dengan kerja-kerja yang bisa dilihat oleh publik. Nah, tentu kerja KPK kan dua ya, yang paling utama gitu ya. Satu penindakan, dua pencegahan. Kerja pencegahan dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak banyak terjadi perubahan. Bahkan setelah 2019 yang diutamakan oleh pemerintah kepada KPK justru adalah pencegahannya. Nah, kerja penindakan itu kan mengalami penurunan drastis sejak 2019. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, khususnya kualitasnya. Kualitas perkara di KPK itu memang sangat tidak satisfaktif, bisa dikatakan seperti itu. Termasuk juga jumlah operasi tangkap tangan itu turun drastis gitu ya. Dulu mungkin puncaknya di zaman Pak Agus Raharjo sebelum beliau selesai masa jabatan. Tapi ketika masuk Firly Bahuri itu jumlah operasi tangkap tangan sangat sedikit. Nah, kemudian hanya beberapa saat setelah Firly Bahuri diberhentikan sementara, KPK seperti mau menunjukkan eksistensinya bahwa mereka masih ada loh, dan mereka malah semakin garang tanpa keberadaan Firly Bahuri dengan melakukan operasi tangkap tangan. Ya, meskipun biasanya satu perkara operasi tangkap tangan itu sudah dilakukan pemantauan juga biasanya sudah dari jauh-jauh hari gitu. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya apakah ini juga merupakan satu bentuk jawaban, saya sih melihatnya iya gitu, bahwa sekarang pasti KPK akan lebih menunjukkan kinerjanya. Sehingga ya saya mengingatkan kepada seluruh pejabat ya, ini KPK-nya sedang mau pembuktian diri ya, mereka sedang mau bersolek ya. Kalian hati-hati nih yang suka korupsi jelang pemilu ini KPK-nya sedang mengamuk pasti gitu kan, itu. Baik. Ya, artinya segera cuci tangan ini dikhawatirkan juga Pak Zainur. Ya, sebenarnya ini kerjaannya banyak ini. Ya, ada dana-dana gelap masuk ke kampanye, ke pilpres, ke pileg, itu kan juga harus direspon oleh KPK. Sedangkan kalau dari kasus yang diduga terjadi di Maluku Utara ini kan, ini kita tidak menyepelekan ya, tapi ini kan klasik sekali ya. Jual beli jabatan sama jual beli pengadaan barang dan jasa. Biasanya ya siapa saja yang mau minta jabatan. Dibilang klasik, saking klasiknya juga setiap penangkapan juga masih terus menjadi hal-hal yang favorit lah dalam penangkapan hingga terjadi jual beli jabatan. Ada juga di kementerian maupun juga di lembaga pemerintah. Artinya kan ini tidak berkurang berarti Pak Zainur. Iya, dari dulu memang komoditasnya itu Mas. Jadi yang pertama adalah jual beli jabatan. Siapa saja yang mau menjabat harus menyerahkan sejumlah uang kepada kepala daerah, kepada menteri, kepada kepala lembaga gitu kan. Nah, ini kan merusak sebenarnya. Kenapa rusak? Karena nanti si pejabat yang membayar itu akan mengumpulkan uang juga dari jabatannya gitu ya. Mereka kemudian akan mencari-cari dengan melakukan manipulasi, melakukan menerima gratifikasi, suap gitu ya, melakukan fraud di internal organisasi, pemalsuan dan seterusnya. Yang kedua yang selalu pasti ini seumur bumi adalah pengadaan barang dan jasa, menerima kickback ya, gratifikasi, suap ya, dengan menjual paket-paket pengadaan barang dan jasa, meminta persentase dari 8-15% gitu ya kepada para penyedia barang dan jasa. Yang ketiga perizinan, karena punya kewenangan perizinan ya siapa yang mau meminta perizinan, kemudian baik memenuhi atau tidak memenuhi syarat, ya asal ngasih uang, kemudian tetap akan dikasih perizinan. Yang keempat biasanya korupsi anggaran, meskipun ini agak jarang gitu ya. Yang kelima jenis-jenis korupsi lain. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa selalu terulang ya, karena memang kondisinya belum banyak berubah.
ya, baik dari sisi situasi politiknya maupun secara teknokratik di birokrasi kita, itu belum ada banyak perubahan gitu ya. Misalnya apa? Misalnya dari sisi high cost politik ya, politik biaya tinggi, itu kan belum ada perubahan sampai sekarang. Kalau kita lihat misalnya dalam pileg, dalam pilpres, dalam pilkada, itu kan mereka punya laporan keuangannya. Laporan keuangannya kecil, tapi habisnya bisa besar sekali. Karena banyak sekali dana-dana gelap yang ikut berputar di situ. Ada dana cukong, ada dana-dana dari hasil kejahatan. Nah, itu digunakan untuk membiayai pemilu kada, pileg, pilpres gitu ya. Sehingga kemudian angkanya membengkak, menimbulkan biaya tinggi. Harus ada kewajiban untuk mengembalikan modal, termasuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada cukong yang telah membiayai mereka. Itu kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, baik itu berupa korupsi maupun amal administrasi gitu kan. Yang kedua dari sisi teknis birokrasinya ya, secara teknokratik. Ya kita tahu lah di dalam pengadaan barang dan jasa sampai sekarang situasinya memang masih sangat terbuka, sangat lebar orang untuk bermain gitu ya. Meskipun sudah ada e-tender, e-purchasing ya, bahkan mulai dari awal ada e-planning, e-budgeting gitu ya, tapi ya tetap saja itu semua tidak mengurangi kecurangan-keculasan manusianya gitu ya. Bahkan semuanya bisa diatur gitu. Nah seharusnya kepala daerah itu tidak lagi campur tangan untuk penentuan pemenang tender dan seterusnya. Semua, apalagi kalau sudah menjadi UKPPJ ya, atau setidaknya ULP, itu kan sudah menjadi kewenangannya dari unit layanan pengadaannya. Tetapi nyatanya mereka tidak berani menolak perintah, keinginan dari pemimpin tertingginya, baik itu kepala daerah, menteri, kepala lembaga gitu ya. Kalau mereka menolak ya karir mereka paling diparkir di perpus, diparkir di litbang gitu ya. Biasanya begitu tuh tempat-tempat parkir bagi birokrat gitu ya. Terus juga dari sisi seleksi pejabat. Sebenarnya kan undang-undang ASN itu, Mas, itu sudah membuat satu mekanisme yang bisa dianggap maju gitu ya. Kan ada dua model. Yang pertama adalah dengan sistem seleksi terbuka gitu ya untuk jabatan pimpinan tinggi JPT, baik itu Pratama Muda Madya, itu kan sudah ada seleksi terbukanya. Atau yang kedua dengan sistem merit ya, untuk satker-satker yang sudah menerapkan sistem merit sebenarnya sudah tidak perlu seleksi seperti ini. Nah untuk yang masih bersifat seleksi sebenarnya kan sudah ada panitia seleksinya yang itu juga terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Kemudian memberikan sejumlah nama, biasanya berupa 3 nama dari satu kandidat, diserahkan kepada kepala daerah. Nanti kemudian apakah kepala daerah itu yang kemudian mengambil putusan atau atasnya lagi, misalnya untuk jabatan-jabatan seperti sekda itu kan ada di Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah. Artinya sebenarnya ada tuh mekanisme untuk mengurangi bias dari kepala daerah yang punya favoritisme terhadap calon-calon tertentu. Tetapi ternyata justru ya panitia-panitia seleksinya, tim-tim seleksinya biasanya itu diisi dari orang-orangnya kepala daerah, orang-orangnya menteri, kepala lembaga, yang justru mereka sendiri biasanya adalah orang-orang operator. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ditanya kok nggak berubah ya, iya karena sistemnya belum ada yang berubah. Kok kejadian lagi ya? Ya iya, sistem politiknya belum berubah, sistem birokrasinya belum berubah. Sehingga ya ini juga bukan yang terakhir kok. Nanti setelah ini juga akan ada yang lain-lain gitu ya. Apalagi nih KPK-nya lagi mau pembuktian diri nih. Itu Mas. Oke, baik. Artinya ini yang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Bisa berubah, siapa yang bisa mengubahnya dan kapan itu bisa dilakukan? Pak Zainur. Ya, tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Tapi itu bisa dilakukan perubahan. Yang pertama saya sih selalu meyakini perubahan itu terjadi dari sisi demand-nya dulu. Itu dari sisi politiknya gitu ya. Selama politik itu bisa disehatkan, rumus menyehatkan dunia politik itu ada. SIPP, Sistem Integritas Partai Politik. Itu sudah diusulkan oleh KPK dulu dengan LIP yang sekarang menjadi BRIN gitu ya. Dengan melakukan demokratisasi internal, melakukan perbaikan kaderisasi, melakukan perbaikan penegakan kode etik dan seterusnya gitu ya, sehingga kemudian juga melawan money politics,
sehingga diharapkan politik itu tidak berbiaya tinggi. Juga ada perbaikan dari sisi keuangan dan pendanaan politik ya. Itu juga ada, resep-resepnya ada semua, itu sudah kajiannya sudah sangat lengkap. Tapi nyatanya memang sampai sekarang partai politik tidak berubah, tidak berbenah. Yang kedua secara teknis birokrasi. Reformasi birokrasi itu kan memang juga selama ini masih masih lebih banyak jargon gitu ya. Masih ada problem kesejahteraan di pegawai. Pun yang sudah sejahtera seperti Kementerian Keuangan juga korupsinya juga masih banyak juga gitu ya. Jadi sebenarnya apa? Pengawasan. Problem pengawasan sampai sekarang juga nggak selesai-selesai. Inspektorat nggak mampu, juga inferior. Inspektorat itu kalau berhadapan dengan kepala daerahnya ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Karena justru inspektorat itu bekerja untuk kepala daerahnya sebagai bahan pertimbangan masukan kebijakan gitu ya. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, apalagi korupsi kepala daerahnya ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau masih mau melawan ya paling kemudian akhirnya dibuang lagi, nanti bisa jadi, mohon maaf nih, kadang-kadang tidak kalau gubernur ya mungkin bisa di tempat memindahkan orang. Ya bisa di satker-satker yang biasa dikatakan sebagai satker-satker yang susah gitu ya, yang biasanya jadi tempat pembuangan, sayang sekali gitu kan. Nah sehingga memang dari dulu saya ada banyak kesimpulan Mas. Misalnya gini, untuk mengindependenkan inspektorat, baik itu inspektorat jenderal atau inspektorat di daerah gitu ya, atau inspektorat, kan ada tergantung ya eselon 2 atau eselon 1. Kalau kementerian yang besar itu inspektorat jenderal, itu juga ingin diindependenkan. Dia bukan kemudian dikumpulkan jadi satu ya. Kalau dikumpulkan jadi satu nanti akan sama dengan BPKP. BPKP itu kan satu. Tapi dia tetap ada di dalam KLD, Kementerian Lembaga Daerah, tapi dia independen gitu ya, sehingga tidak bisa diotak-atik. Misalnya kalau dia ada di provinsi, maka misalnya dia berada di bawah Mendagri. Kalau dia inspektur daerah kabupaten, dia misalnya di bawah provinsi, misalnya begitu. Kalau sekarang kan ya inspektor provinsi itu di bawah gubernur. Kalau gubernurnya yang korupsi ya inspektornya mau bisa ngapain Mas? Ya kan paling juga diem doang sambil menggeruti di belakang. Loh ini bapaknya yang korupsi gitu kan, paling begitu kan. Sehingga ya memang berdoa kapan ketahuannya gitu Pak Zainur ya. Kalau berani kan kemudian mengisi whistleblowing system KWS ya, KPK whistleblowing system tuh kalau berani kan begitu inspektoratnya. Tapi biasanya yang whistleblowing yang meniup peluit juga bukan inspektorat, biasanya adalah rival politik, biasanya juga selain rival politik, rival dalam seleksi jabatan, rival di dalam pengadaan barang dan jasa, atau kadang-kadang itu masyarakat di luar, pemerhati, kritikus, LSM gitu ya, tokoh-tokoh masyarakat, biasanya yang melakukan whistleblowing system, yang meniup peluit sehingga kemudian KPK-nya dapat informasi. Termasuk ya kadang-kadang juga memang ada 1-2 yang birokrat dari dalam tuh tetap ada. Ada orang-orang yang sudah tidak kuat dengan kondisi dan kemudian berteriak kepada penegak hukum agar kebenaran itu bisa ditegakkan. Nah tadi balik lagi, bagaimana caranya reformasi sistem kepartean, reformasi birokrasi, dan juga yang terakhir adalah reformasi penegakan hukum. Kalau penegak hukumnya itu berwibawa, ditakuti, efektif, maka korupsi juga saya yakin tidak akan merebak ya. Kalau sekarang kan aparat penegak hukum tidak terlalu ditakuti oleh para pelaku tindak pidana korupsi, apalagi setelah 2019. Ya ini baru ini aja. Saya sih berharap setelah ini KPK ya ngamuk lah. Kalau bisa ya, kalau memang KPK bisa nangkap sebanyak-banyaknya tangkap aja. Saya nggak percaya kok pencegahan itu kemudian hanya dengan seminar, dengan sosialisasi. Itu nggak ada efeknya itu. Pencegahan terbaik adalah dengan penindakan. Kalau ditindak orang ya sudah tidak akan bisa berbuat lagi gitu ya. Dan itu bikin takut yang lain. Tentu kita masih berharap nanti ada pengesahan RUU perampasan aset, pengesahan RUU pembatasan transaksi uang kartal, revisi undang-undang tindak pidana korupsi, revisi undang-undang KPK dan lain-lain. Tapi itu kan nanti ya. Itu kan masih dibuat debat capres kemarin itu aja debatnya juga nggak terlalu detail gitu kan. Jadi untuk yang sekarang ini ya sudah kita tunggu Mas. Semoga KPK punya kerja-kerja penindakan semakin gencar menjelang pemilu ini. Menumpukan harapan dari beberapa hal yang mungkin belum terwujud sejauh ini, tapi beberapa hal yang sudah terlihat rules map-nya, artinya dalam pelaksanaan penindakan hingga penangkapan juga sebenarnya sudah terlihat. Tinggal keseriusan dari pihak-pihak terkait ya. Ini mengawalinya dari mana dulu nih Pak Zainur, agar kiranya setidaknya ini menunjukkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat tidak akan terulang, meskipun juga hal ini akan terulang jika tidak ada ketegasan tadi ya.
Ya, memang kalau dikatakan mulainya dari mana, itu tidak ada dari mana. Semua harus memulai, ya. Di bidang politik harus memulai. Dengan apa? Dengan melakukan demokratisasi internal partai politik. Masing-masing parpol, buatlah mekanisme demokratis di internalnya. Apa sih yang saya maksud dari tadi demokratisasi internal partai politik? Partai politik itu kan instrumen demokrasi, tapi dia adalah sebagai instrumen demokrasi adalah satu organisasi yang paling tidak demokratis. Buktinya apa? Ketua umumnya tidak pernah ganti, keputusan-keputusan penting selalu berada di tangan ketua umum. Misalnya ada itu ketua Komisi 3 mengatakan RUU perampasan aset, jangan tanya kami, tanya kepada ketua umum. Kalau ketua-ketua partai sudah katakan gas, ya siap, ya itu kan menunjukkan tidak ada demokrasi di internal partai itu ya. Nah itu harus dengan demokratisasi internal partai dulu. Itu memang sejauh itu cara berpikirnya. Yang kedua dari sisi aparat penegak hukum ya. Aparat penegak hukum tadi itu KPK, kepolisian, kejaksaan. Yang ketiga dari sisi pengawasan BPK, BPKP, inspektorat. Dan ini juga penuh masalah semua ya. BPK juga ada beberapa orang BPK kan sedang jadi tersangka korupsi nih. Bahkan pimpinan BPK sendiri namanya Ahsanul Kossasi itu sedang jadi tersangka korupsi sekarang. Jadi Indonesia ini memang kalau ditanya mulai dari mana, semua harus memulai semua gitu ya. Nah dari sisi pengawasan itu tadi BPK, BPKP, juga inspektorat gitu ya. Kalau dari sisi sistem gitu ya, ya saya pikir memang pengadaan barang dan jasa ya terus diperbaiki sistemnya oleh LKPP gitu ya. Juga jangan lupakan namanya KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU ini yang menjaga persaingan itu tetap sehat gitu ya. Karena di mana-mana itu ada persekongkolan, pengadaan barang dan jasa itu hanya sekadar arisan. Belum tender sudah ada pemenangnya. Di antara sesama penyedia barang itu sudah saling mengatur, saling tunjuk begitu ya. Semua udah tahu jatahnya siapa. Itu KPPU juga harus bergerak karena tidak mungkin ya satu pengadaan itu sehat kalau tidak ada persaingan usaha. Kalau persaingannya tidak ada, ya itu semua kemudian bahkan semuanya diatur oleh mereka sendiri. Juga dari sisi birokrasinya ya. Dari sisi birokrasi itu reformasi birokrasi, memperbaiki kesejahteraan, memperbaiki mekanisme manajemen karirnya, bagaimana untuk seleksinya gitu ya bagi pihak-pihak yang dijadikan sebagai panitia seleksi ya harus juga punya integritas ya, jangan hanya karena ditunjuk oleh kepala daerah kemudian harus mengikuti apa yang dimauin oleh kepala daerah. Justru kepala daerah itu kan nanti di hilirnya, di hulunya ada di tim seleksi ini kan biasanya adalah birokrat ditambah dengan tokoh masyarakat atau akademisi. Ini mereka ini kan juga harus punya tanggung jawab ketika melakukan seleksi gitu ya. Untuk jabatan sekda, untuk jabatan-jabatan kepala dinas, kepala badan gitu ya, itu harus punya integritas gitu ya. Jadi memang untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi itu sangat membutuhkan integritas dari tim seleksinya. Harus fair, harus objektif, tidak boleh mengutamakan kepentingan-kepentingan dari kelompoknya atau pesanan-pesanan dari kepala daerahnya. Itu menurut saya juga sangat penting untuk dilakukan. Nah itu tadi sih dari sisi penindakan, dari sisi pencegahan. Penindakan ya sudah, penegak hukum tindak aja sebanyak-banyaknya. Dari sisi pencegahan itu tadi perbaiki sistem dengan kan ada e-planning, e-budgeting, e-purchasing. Tapi saya nggak pernah percaya ya itu kemudian menghilangkan korupsi. Tetapi tidak-tidaknya itu merapikan, kemudian bisa mengurangi gitu ya, atau tidak-tidaknya ketika ada pelanggaran itu bisa dilakukan digital forensik lebih mudah. Itu siapa yang melakukan perubahan, siapa yang melakukan akses, siapa yang melakukan kecurangan, itu semua lebih mudah untuk di tracing gitu ya. Misalnya dari sisi perencanaan yang tidak ada di Musrenbang tiba-tiba ada gitu ya misalnya. Itu kalau semuanya sudah dengan sistem informasi, dengan EEE itu tadi, e-planning, e-budgeting, e-purchasing, e-tender dan seterusnya itu semuanya akan lebih mudah untuk di tracing. Itu jadi saya katakan nggak ada sih resep tunggal, nggak ada. Nah bagi saya terakhir dari saya gini, ini menjelang 2024 ya. Ini semua sekarang pasti dengan janji-janji manis akan memberantas korupsi. Itu sudah pasti. Yeah. Tapi saya katakan
janji-janji manis itu harus dipandang dengan sikap kritis oleh siapapun, terutama oleh masing-masing pendukungnya. Kalau dipandang kritis oleh pendukung calon lain, nanti dikira hanya karena masalah nggak suka gitu ya. Iya. Pemilih itu harus kritis, ya. Siapa yang punya komitmen kuat? Nah, komitmen kuat itu bisa ditunjukkan, Mas. Ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ciri-cirinya adalah mau mengembalikan independensi KPK dengan mengubah kembali undang-undang KPK. Yang kedua, mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Yang ketiga, mau mengesahkan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Yang keempat, mau melakukan revisi undang-undang tipikor, mau melakukan reformasi aparat penegak hukum. Nah, itu ciri-cirinya. Kira-kira dari mereka-mereka yang berjanji-janji itu ada nggak yang punya ciri-ciri itu? Itu mungkin juga dari sisi rekam jejaknya semuanya dipantengnya. Gitu? Ini menjadi salah satu hal poin penting yang perlu diingat oleh masyarakat Indonesia jika memang nanti di tahun 2024 ada perubahan yang bisa menyesuaikan dengan harapan kita tadi terkait dengan penindakan korupsi, kinerja KPK dan sebagainya, seluruh elemen yang tentunya ini tidak bisa bekerja sendiri, semuanya harus kerja sama-sama nih Pak Zainur ya. Iya betul. Memang nggak bisa sih perusakan yang sistemik dengan satu resep tunggal pil ajaib kalau ditelan kemudian masalah akan hilang, itu nggak ada. Korupsi di Indonesia itu sudah sangat sistemik ya, sehingga solusinya juga harus sistemik ya. Di dunia politik dulu, itu dunia politik yang paling menentukan menurut saya ya. Karena kan pembentuk undang-undang itu juga para politisi, kepala daerah, presiden, menteri itu semua politisi. Jadi harus dari sisi dunia politik dulu, dan dunia politik itulah yang menentukan. Sehat atau sakitnya birokrat itu juga dimulai dari politiknya. Elected office itu para pejabat yang dipilih itulah yang punya kewenangan. Kalau birokrat kan hanya menjalankan kebijakan seperti sekda, kepala dinas, kepala badan itu kan apa yang menjadi kebijakan dari kepala daerah itu yang akan dilaksanakan. Nah, itu baru nanti yang kedua gitu ya. Kalau dunia politiknya itu bisa bagus gitu ya, saya percaya dunia birokrasinya lebih mudah untuk diperbaiki dengan political will, dengan goodwill gitu ya, perbaiki kesejahteraannya, perbaiki rekrutmennya, perbaiki pendidikannya, pelatihannya, kemudian promosi mutasinya, perbaiki metode atau juga rekrutmen untuk jabatan pimpinan tingginya gitu ya, itu bisa diperbaiki semua. Tapi menurut saya sih memang ujung-ujungnya ya itu semua berasal dari kehidupan politik yang sehat. Termasuk saya selalu katakan satu bidang ya yang tidak pernah disentuh selama 10 tahun terakhir, 9 tahun terakhir itu adalah institusi penegak hukum. Korupsi di bidang penegakan hukum, judicial corruption, itu menyebabkan pemberantasan korupsi hampir tidak ada artinya. Kenapa? Karena ya rumusnya sederhana ya, tidak mungkin membersihkan lantai republik dengan sapu yang kotor gitu ya. Nah, justru kalau ada kasus korupsi, kalau penegak hukumnya korup, kasus korupsi itu justru dijadikan sebagai ladang korupsi. Nah, itulah yang sedang disidik kepada Ketua KPK Firly Bahuri, kan begitu. Baik. Menarik sekali Pak Zainur. Mungkin dengan kesempatan kita akan sambung kembali terkait dengan perbincangan kita. Artinya ini menarik ya. Ini akan menjadi cerita panjang dan bersambung mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Zainur ya. Bersama kami Pak Zainur. Iya. Baik, selamat selalu Pak Zainur. Demikian tadi pendengar ya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM, Zainur Rahman. Elshinta News and Talk.